Kita ingin menciptakan ya generasi Indonesia yang berkualitas. Presiden kita kan bilang SDM unggul, Indonesia maju gitu ya. Nah ini juga menarik nih dok. Hai pemirsa, dengan Dr. Ahmad Mediana di AMS TV Channel. Pada kesempatan ini saya beserta seorang dokter, Dr. Nadia, yang kalibernya adalah konsultan laktasi dan baru punya gelar IBCLC. Dr. Nadia, apa kabar? Halo Dr. Ahmad, baik-baik. Dr. Nadia, itu gelarnya banyak betul sih, konsultan tentang laktasi, tentang IBCLC, itu apa boleh nggak dijelasin sampai sedemikian banyak itu gelar? Iya, macam-macam gelar aja ya dok ya. Jadi IBCLC itu singkatan dari International Board Certified Lactation Consultant gitu. Jadi memang konsultan laktasi internasional gitu ya dok ya. Jadi sebelumnya memang saya sudah berpraktek dokter laktasi. Nah ini mungkin sebenarnya highest pin title-nya lah ya dok ya. Maksudnya secara internasional ini memang ada sertifikasinya gitu dok sebagai konsultan gitu sih dok. Oke, balik lagi tentang laktasi ya. Topik kita sekarang ini tentang laktasi. Iya dok. Ini kan ilmu yang udah lama sekali gitu ya. Udah dari zaman Nabi Adam juga udah ada kira-kira. Kenapa laktasi jadi sekarang jadi hit lagi ya, jadi orang banyak yang ingin cari tahu tentang laktasi. Nah karena ternyata ya dok, mungkin kalau dokter Ana sebagai dokter kebidanan gitu, ibu-ibu tuh udah biasa cari tahu tentang kehamilan ya, pokoknya semua persiapan tentang kehamilan gitu kan, padahal kehamilan tuh memang cukup panjang 9 bulan gitu dok. Nah ternyata menyusui itu lebih panjang lagi gitu dok ya. Jadi alhamdulillah dalam Islam pun gitu ya ada perintah menyusui itu dalam Al-Quran itu memang hendaknya sampai 2 tahun. Dan itu sejalan juga dari WHO, dari UNICEF gitu ya, lembaga dunia menyarankan itu memang sampai 2 tahun. Jadi mulai ASI eksklusif 6 bulan sampai 2 tahun. Dan jadi mungkin memang boomingnya sekarang ini karena memang kita harus kembali ke fitrah ya dok ya. Kita kan memerangi ya mungkin marketing ya produk-produk di luar sana yang sebagai pengganti susu lah gitu, pengganti ASI itu mungkin yang lain-lain gitu ya dok ya. Padahal memang sebenarnya sejatinya ya dok makanan bayi ya itu memang ASI ibunya gitu. Jadi itu memang manfaatnya penting banget buat diketahui gitu dok. Oke, sedemikian hebatnya ASI itu ya udah dari Qurannya, udah WHO-nya, udah pemerintah Republik Indonesia, semua ASI ya. Memangnya kenapa masyarakat tidak tahu tentang ASI? Nah ini juga menarik nih dok, kebetulan ya dok saya kan juga lagi ngambil S2 tentang public health ya bu. Terus sedikit lah survei-survei nih dok ke ibu-ibu gitu ya. Ternyata itu 90% mendengar campaign gitu ya tentang pengganti ASI, tapi hanya 60% yang pernah mendengar tentang iklan menyusui. Jadi memang breastfeeding awareness atau campaign-nya mungkin di masyarakat juga sangat rendah ya, sangat minim. Jadi belum menyadari pentingnya menyusui gitu dok. Oke. Breastfeeding awareness nih, ini jadi signifikan ya. Iya. Dokter Nadia punya strategi apa yang sederhana gitu untuk kampanye ini? Nah iya ini kebetulan juga kan sebentar lagi ya dok mau menuju World Breastfeeding Week ya, itu diselenggarakan tiap bulan Agustus gitu ya dok. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya, memang kita memang harus membantu menyerukan lah ya. Yang paling utama ternyata ya dok ya masalah medis kesehatan mah cuma 10-15% ya, yang mungkin ada masalah pada ibu, masalah pada bayi gitu ya, itu ternyata hanya sedikit sekali gitu dok. Jadi 50%-nya itu ternyata dari support sistemnya dulu nih, dari keluarga, dari suami, itu semua harus mendukung. Terutama juga mungkin tenaga kesehatannya juga harus mendukung gitu ya.
rumah sakitnya, semuanya. Dan sebagiannya lagi 30% ilmunya juga dok. Jadi ternyata memang harus mencari tahu, yang sudah banyak banget kan sekarang ada kelas laktasi gitu ya, konseling laktasi, mungkin kelas-kelas persiapan. Nah jadi jangan sampai salah memilih aja sih dok. Nah jadi memang baiknya konsultasikan kepada mungkin konselor yang tepat gitu sih dok. Oke. Sampai misalnya program WHO tuh ada yang 7 kontak laktasi itu bisa dijelaskan sedikit nggak? Itu sampai WHO punya program seperti gitu loh. Nah iya ini juga mungkin pada belum tahu ya dok ya, kalau jadwal objin kan kontrolnya udah diatur ya ANC minimal 4 kali sampai 6 kali gitu ya dan selama kehamilan. Nah ternyata sebenarnya kontak laktasi ya dok ya, ketemu konselor itu juga diatur dalam WHO itu 7 kali minimal. Jadi selama hamil, jadi trimester kedua atau ketiga itu 2 kali, kontak 1-2, lalu kontak ketiga itu inisiasi menyusu dini. Jadi 1 jam setelah ibu lahir langsung ditaruh bayinya ya, ditempel kulit ke kulit. Lalu nanti saat lahir juga harus dibimbing tuh visit ya dok ya, saat lahiran dibantu gitu ya menyusuinya. Nanti kontak kelima itu setelah pulang kontrol 1 minggu selain ke objin, ke anak ya juga ke laktasi supaya kita evaluasi lagi gitu menyusunya. Nanti setelah 2 minggu kita lihat lagi apakah pertumbuhannya normal gitu ya, perkembangannya baik, menyusuinya seperti apa. Sampai kontak ke-7 usia 1 bulan itu status gizinya udah sesuai belum gitu. Nanti baru kontak-kontak plus lain, entah persiapan bekerja atau persiapan empati atau persiapan menyapi gitu, atau ada kesulitan-kesulitan lain yang bisa kita bantu gitu ya dok. Wow, ilmu yang luar biasa nih ya. Menurut saya sih nggak cukup ya kita punya waktu. Mungkin ini Dokter Nadia keberatan nggak kalau kita buat sesuatu yang serial mungkin ya, nanti kita ada part 2, part 3 dan sebagainya. Itu oke nggak kalau kita untuk mengedukasi masyarakat? Oke banget sih dok itu ya. Jadi mudah-mudahan gitu ya dok ya, saya juga pingin gitu ya ilmunya bermanfaat, tapi memang saya punya tujuan utama ya dok ya, kan mungkin sama dokter, kita pingin menciptakan ya generasi Indonesia yang berkualitas gitu ya. Nah itu penting banget memang ya dari kehamilan, kelahiran dan bayi-bayi juga yang baik ya dok ya, dengan mungkin nutrisi yang tepat sejak lahir gitu. Oke. Presiden kita kan bilang SDM unggul, Indonesia maju gitu ya. ASI itu bagian dari untuk itu semua pastinya ya? Iya, bagian utama malah ya dok ya. Jadi jangan salah kaprah, kalau kurang nutrisi ya harus ditambah gitu dari yang lain. Padahal ya kita harus menjaga nutrisi ibunya gitu ya dok ya. Dan mengedukasi ibunya gitu, meningkatkan awareness ibunya supaya ya yang penting itu memang bayi itu ya makanannya ASI ya dok ya gitu ya. Bayi itu bukan makanannya yang lain-lain gitu ya, buatan ya dari sapi lah, dari mana gitu ya. Emang harus dari ibunya gitu ya. Jadi ada hak bayi yang harus dipenuhi, ada hak ibu juga yang harus dilakukan gitu. Wow, ini luar biasa betul ya, Dokter Nadia. Ini khususnya untuk masyarakat ya, untuk ibu-ibu ya, ibu hamil, ibu menyusuin ya, bukan untuk tenaga kesehatan. Punya pesan apa sebelum kita mengakhiri acara ini? Iya, terima kasih dok. Jadi saya untuk ibu-ibu di luar sana yang lagi berjuang gitu ya dok ya, menyusui, mengasihi, jadi harus dipahami dan diketahui sebagai motivasi ya dok ya, utama untuk menyusui. Kalau insya Allah menyusui itu sebagian dari iman kita ya dok ya. Kalau misalnya kita sebagai muslim pun dalam agama lain juga itu disarankan menyusui 2 tahun. Jadi kalau kita udah tahu nih ilmunya disarankan, bukan cuma dari pemerintah, dari WHO, dari UNICEF, tapi memang kita fitrahnya sebagai manusia itu harus menyusui, yaitu insya Allah gitu ya, kita dimudahkan tekadnya sampai bisa 2 tahun gitu. Kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita juga, untuk ya kita part of membangun generasi yang lebih baik ke depannya gitu ya dok ya. Oke, kalau ada yang nyari nih, Dokter Nadia ini kan akan dilihat banyak orang. Nyari Dokter Nadia prakteknya di mana? Iya, alhamdulillah saya praktek di sini ya dok ya, di klinik AMS itu setiap hari Kamis siang. Lalu saya praktek juga di setiap hari Rabu atau weekend itu di Rumah Sakit Kemang Medical Care. Sama juga Senin dan Jumat di klinik Minimi di Jakarta. Gitu dok. Luar biasa pemirsa, dengan Dokter Nadia, konsultan laktasi, IBCLC, permasalahan yang kelihatannya sederhana, tetapi banyak sekali yang harus kita ketahui.
Mudah-mudahan kita bisa buat program yang berkelanjutan sehingga edukasi pada masyarakatnya berlangsung dengan baik. AMS TV Channel, sharing is caring. Like and subscribe. Silahkan.